Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, tingkatkan keimanan dan ilmu kita dengan memahami kandungan ayat suci Al-Quran. Tinggal dengarkan video ini sambil santai sambil kerja, tambah ilmu. Simak sampai akhir ya. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dalam hadis yang lalu disebutkan apabila seseorang hamba mengucapkan ihdinas syiratal mustaqim sampai akhir surat, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta." Firman Allah yang mengatakan, yaitu jalan orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Al-Fatihah ayat 7 berkedudukan menafsirkan makna syiratal mustaqim. Menurut kalangan ahli nahwu menjadi badal dan boleh dianggap sebagai ataf bayan. Orang-orang yang memperoleh anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang disebutkan di dalam surat An-Nisa melalui firman-Nya, "Wa man yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasyiddiqina wasyuhada'i wasyalihina wa hasuna ulaika rafiqa. Dza'alikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima." Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan Allah cukup mengetahui. An-Nisa ayat 69 sampai ayat 70. Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahawa makna firman Allah Subhanahu wa taala syiratal ladzina an'amta alaihim ialah orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka berupa ketaatan kepadamu dan beribadah kepadamu. Mereka adalah para malaikatmu, para nabimu, para siddiqin, para syuhada dan orang soleh. Perihalnya sama dengan makna yang terkandung di dalam firman lainnya, yaitu, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. An-Nisa ayat 69 hingga akhir ayat. Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi' Ibnu Anas, sehubungan dengan makna firman-Nya, Siratal ladzina an'amta alaihim. Makna yang dimaksud adalah para nabi. Ibnu Jurayj meriwayatkan pula dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa yang dimaksud dengan mereka adalah orang-orang beriman. Hal yang sama dikatakan pula oleh Mujahid. Sedangkan menurut Waqi', mereka adalah orang-orang Muslim. Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan mereka adalah Nabi SAW dan orang yang mengikutinya. Tafsir yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas tadi mempunyai pengertian yang lebih mencakup dan lebih luas. Menurut jumhur ulama, lafaz ghairi dibaca jar berkedudukan sebagai na'at, sifat. Az-Zamakhsyari mengatakan dibaca ghaira secara nasab kerana dianggap sebagai hal, keterangan keadaan. Hal ini merupakan bacaan Rasulullah SAW dan Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Qiraah ini diriwayatkan oleh Ibnu Katsir. Sedangkan yang berkedudukan sebagai zulhal ialah dhamir yang ada pada lafaz alaihim dan menjadi amil ialah lafaz an'amta. Makna ayat, ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Al-Fatihah ayat 6 sampai ayat 7, yang telah disebutkan sifat dan ciri khasnya. Mereka adalah ahli hidayah, istiqomah dan taat kepada Allah serta Rasul-Nya, dengan cara mengerjakan semua yang diperintahkannya dan menjauhi semua yang dilarangnya. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Mereka adalah orang-orang yang telah rusak kehendaknya. Mereka mengetahui perkara yang hak, tetapi menyimpang darinya. Bukan pula jalan orang yang sesat. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama. Akhirnya mereka bergelimang dalam kesesatan, tanpa mendapatkan hidayah kepada jalan yang hak, benar. Pembicaraan dalam ayat ini dikuatkan dengan huruf lam untuk menunjukkan bahwa ada dua jalan yang kedua-duanya rusak, yaitu jalan yang ditempuh oleh orang-orang Yahudi dan oleh orang-orang Nasrani. Sebagian dari kalangan ulama nahwu, ada yang menduga bahwa kata ghairi dalam ayat ini bermakna istisna, pengecualian. Berdasarkan takwil ini berarti istisna bersifat munqati', mengingat mereka dikecualikan dari orang-orang yang beroleh nikmat, dan mereka bukan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beroleh nikmat. Akan tetapi, apa yang telah kami ketengahkan di atas adalah pendapat yang lebih baik, karena berdasarkan kepada perkataan seorang penyair, yaitu, seakan-akan engkau merupakan salah satu dari onta Bani Aqyash yang mengeluarkan suara dari kedua kakinya di saat melakukan penyerangan. Makna yang dimaksud ialah seakan-akan kamu mirip dengan salah seekor onta dari temak onta milik Bani Aqyash. Dalam kalimat ini, mausuf dibuang karena cukup dimengerti dengan menyebutkan sifatnya. Demikian pula dalam kalimat ghairil maghdubi alaihim.
bukan jalan mereka yang dimurkai. Al-Fatihah ayat 7. Makna yang dimaksud ialah ghairil maghdubi alaihim, bukan pula jalan orang-orang yang dimurkai. Dalam kalimat ini cukup hanya dengan menyebut mudhaf ilaihnya saja, tanpa mudhaf lagi. Pengertian ini telah ditunjukkan melalui konteks kalimat sebelumnya, yaitu firman-Nya, Ihdinas shira'atal mustaqim, shira'atal ladina an'amta alaihim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Al-Fatihah ayat 6 sampai ayat 7. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang dimurkai. Al-Fatihah ayat 7. Di antara mereka ada yang menduga bahwa huruf lam dalam firman-Nya, walad do'alien, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Al-Fatihah ayat 7 adalah la zaidah, tambahan. Bentuk kalam selengkapnya menurut hipotesis mereka adalah seperti berikut. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan orang yang sesat. Mereka mengatakan demikian berdalilkan perkataan Al-Ajjaj, salah seorang penyair, yaitu fi bi'rin lahurin sara'a wa ma'asya'ar. Dalam sebuah telaga, bukan telaga yang kering, dia berjalan, sedangkan dia tidak merasakannya. Makna yang dimaksud ialah biri haurin. Akan tetapi, makna yang sahih adalah seperti yang telah kami sebutkan di atas. Karena itu, Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam di dalam kitab Fadailil Quran meriwayatkan sebuah asar Abu Muawiyah dari A'mash, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an disebutkan bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah membaca, Ghairil maghdubi alaihim wa ghairid dha'allin. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan jalan mereka yang sesat. Sanad asar ini berpredikat sahih. Demikian pula telah diriwayatkan dari Ubay ibnu Ka'b bahwa dia membacanya demikian, tetapi dapat diinterpretasikan bahwa bacaan tersebut dilakukan oleh keduanya, Umar dan Ubay, dengan maksud menafsirkannya. Dengan demikian, bacaan ini memperkuat apa yang telah kami katakan, yaitu bahwa sesungguhnya huruf la didatangkan hanya untuk menguatkan makna nafi, agar tidak ada dugaan yang menyangka bahwa lafadz ini diatafkan kepada alladzina an'amta alaihim, juga untuk membedakan kedua jalan tersebut dengan maksud agar masing terpisah jauh dari yang lainnya. Karena sesungguhnya jalan yang ditempuh oleh ahli iman mengandung ilmu yang hak dan pengamalannya. Sedangkan orang-orang Yahudi telah kehilangan pengamalannya, dan orang-orang Nasrani telah kehilangan ilmunya. Karena itu dikatakan murka menimpa orang-orang Yahudi dan kesesatan menimpa orang-orang Nasrani. Orang yang mengetahui suatu ilmu lalu ia meninggalkannya, yakni tidak mengamalkannya, berarti ia berhak mendapat murka. Lain halnya dengan orang yang tidak mempunyai ilmu. Orang-orang Nasrani di saat mereka mengarah ke suatu tujuan, tetapi mereka tidak mendapat petunjuk menuju ke jalannya, mengingat mereka mendatangi sesuatu bukan dari pintunya, yakni tidak mengikuti perkara yang hak, akhirnya sesatlah mereka. Orang-orang Yahudi dan Nasrani sesat lagi dimurkai. Hanya, yang dikhususkan mendapat murka adalah orang-orang Yahudi, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man la'anahullahu wa ghadiba alaih, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Al-Ma'idah ayat 60. Yang dikhususkan mendapat predikat sesat adalah orang-orang Nasrani, sebagaimana yang dinyatakan di dalam firman-Nya. Qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabili. Mereka telah sesat sebelum kedatangan Muhammad, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Al-Ma'idah ayat 77. Hal yang sama disebutkan pula oleh banyak hadis dan asar. Pengertian ini tampak jelas dan gamblang dalam riwayat yang diketengahkan oleh Imam Ahmad. Dia mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah yang mengatakan bahwa dia pernah mendengar Samak ibnu Harb menceritakan hadis berikut, bahwa dia mendengar Abad ibnu Hubaish menceritakannya dari Adi ibnu Hatim. Adi ibnu Hatim mengatakan, pasukan berkuda Rasulullah SAW tiba, lalu mereka mengambil bibiku, dan sejumlah orang dari kaumku. Ketika pasukan membawa mereka ke hadapan Rasulullah SAW, mereka berbaris bersaf di hadapannya, dan berkatalah bibiku, wahai Rasulullah, pemimpin kami telah jauh, dan aku tak beranak lagi, sedangkan aku adalah seorang wanita yang telah lanjut usia, tiada suatu pelayan pun yang dapat kusajikan. Maka bebaskanlah diriku, semoga Allah membalasmu. Rasulullah SAW bertanya, siapakah pemimpinmu? Bibiku menjawab, Adi ibnu Hatim. Rasulullah SAW menjawab, dia orang yang membangkang terhadap Allah dan Rasulnya. Lalu beliau membebaskan bibiku. Ketika Rasulullah SAW kembali bersama seorang lelaki di sampingnya, lalu lelaki itu berkata kepada bibiku, mintalah onta kendaraan kepadanya. Lalu aku meminta onta kendaraan kepadanya, dan ternyata aku diberi.
Adi Ibnu Hatim melanjutkan kisahnya. Setelah itu bibiku datang kepadaku dan berkata, sesungguhnya aku diperlakukan dengan suatu perlakuan yang tidak pernah dilakukan oleh ayahmu. Sesungguhnya beliau kedatangan seseorang, lalu orang itu memperoleh darinya apa yang dimintanya. Dan datang lagi kepadanya orang lain, maka orang itu pun memperoleh darinya apa yang dimintanya. Adi Ibnu Hatim melanjutkan kisahnya. Maka aku datang kepada beliau SAW. Ternyata di sisi beliau terdapat seorang wanita dan banyak anak. Lalu disebutkan bahawa mereka adalah kaum kerabat Nabi SAW. Maka aku kini mengetahui bahawa Nabi SAW bukan pula seperti Kaisar, bukan pula seperti Kisra. Kemudian beliau SAW bersabda kepadaku, Hai Adi, apakah yang mendorongmu hingga kamu membangkang tidak mau mengucapkan, tidak ada Tuhan selain Allah? Apakah ada Tuhan selain Allah? Apakah yang mendorongmu membangkang tidak mau mengucapkan Allahu Akbar? Apakah ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Adi Ibnu Hatim melanjutkan kisahnya. Maka aku masuk Islam dan kulihat wajah beliau tampak berseri-seri. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya orang yang dimurkai itu adalah orang Yahudi, dan sesungguhnya orang yang sesat itu adalah orang Nasrani. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Turmuzi melalui hadis Sammak Ibnu Harb, dan ia menilainya Hasan Garib. Ia mengatakan kami tidak mengetahui hadis ini kecuali dari Sammak Ibnu Harb. Menurut kami, hadis ini telah diriwayatkan pula oleh Hamad Ibnu Salamah melalui Sammak, dari Murri Ibnu Qatri, dari Adi Ibnu Hatim yang menceritakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai firman-Nya, bukan jalan orang yang dimurkai. Lalu beliau menjawab, mereka adalah orang Yahudi. Dan tentang firman-Nya, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Beliau menjawab, orang Nasrani adalah orang yang sesat. Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Sufyan Ibnu Uyainah Ibnu Ismail Ibnu Abu Khalid, dari Asy-Sya'bi, dari Adi Ibnu Hatim, dengan lafaz yang sama. Hadis Adi ini diriwayatkan melalui berbagai jalur sanad, dan mempunyai banyak lafaz, teks, bila dibahas cukup panjang. Abdul Razak mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Badil Al-Uqaili, telah menceritakan kepadaku Abdullah Ibnu Syakik, bahawa ia pernah mendapat berita dari orang yang mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika beliau berada di Wadil Qura seraya menaiki kudanya, lalu ada seorang lelaki dari kalangan Bani Qain bertanya, siapakah mereka itu, wahai Rasulullah? Lalu beliau SAW bersabda, mereka adalah orang yang dimurkai, seraya menunjukkan isyaratnya kepada orang Yahudi, dan orang yang sesat adalah orang Nasrani. Al-Jariri, Urwah dan Khalid meriwayatkannya pula melalui Abdullah Ibnu Syaqiq, tetapi mereka memursalkannya dan tidak menyebutkan orang yang mendengar dari Nabi SAW. Di dalam riwayat Urwah disebut nama Abdullah Ibnu Amr. Ibnu Murdawai meriwayatkan melalui hadis Ibrahim Ibnu Tahman, dari Badil Ibnu Maisarah, dari Abdullah Ibnu Syaqiq, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu yang menceritakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang makna al-maghdubi alaihim. Beliau menjawab bahawa mereka adalah orang Yahudi. Aku bertanya lagi, siapakah orang yang sesat? Beliau menjawab, orang Nasrani. As-Saddi meriwayatkan dari Malik dan dari Abu Soleh, dari Ibnu Abbas, dan dari Murrah Al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud, serta dari segolongan orang dari kalangan sahabat Nabi SAW. Disebutkan bahwa orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi, dan orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Dahak dan Ibnu Jurayj meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi, sedangkan orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Hal yang sama dikatakan pula oleh Ar-Rabi'ah Ibnu Anas dan Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam, serta lainnya yang bukan hanya seorang. Ibnu Abu Hatim mengatakan, ia belum pernah mengetahui di kalangan ulama tafsir ada perselisihan pendapat mengenai makna ayat ini. Bukti yang menjadi pegangan pada imam tersebut dalam masalah orang-orang Yahudi adalah mereka yang dimurkai, dan orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang sesat ialah hadis yang telah lalu, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengisahkan tentang kaum Bani Israel dalam surat Al-Baqarah, yaitu, bi'sa mashtaru bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghyan ayunazzilallahu min fadlihi ala may yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil ka'afirina 'adzabun muhiin. Alangkah buruknya perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Karena itu, mereka mendapat murka sesudah mendapat kemurkaan. Dan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan. Al-Baqarah ayat 90. Di dalam surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul hal unabbi'ukum bisyarrim min dzalika matsubatan indallah
Man la'anahu Allahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khana'adhira wa 'abadat tagut. Ulaika syarrum maka'anau wa adhallu an sawa'is sabil. Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepada kalian tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya daripada orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah, di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tagut, mereka ini lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Al-Maidah ayat 60. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Da'awuda wa Isa ibn Maryam. Dza'alika bima a'asaw wa ka'anu ya'tadun. Ka'anu la yatana'ahawna an munkarin fa'alu. Labi asama'a ka'anu yaf'alun. Telah dilaknati orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Al-Maidah ayat 78 sampai ayat 79. Di dalam kitab sirah, sejarah, disebutkan oleh Zaid ibnu Amr ibnu Nufail, ketika dia bersama segolongan teman-temannya berangkat menuju negeri Syam, dalam rangka mencari agama yang hanif, agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah mereka sampai di negeri Syam, orang-orang Yahudi berkata kepadanya, "Sesungguhnya kamu tidak akan mampu masuk agama kami sebelum kamu mengambil bagianmu dari murka Allah." Maka Amr menjawab, "Aku justru sedang mencari jalan agar terhindar dari murka Allah." Orang-orang Nasrani berkata kepadanya, "Sesungguhnya kamu tidak akan mampu masuk agama kami sebelum kamu mengambil bagianmu dari murka Allah." Maka Amr ibnu Nufail menjawab, "Aku tidak mampu." Amr ibnu Nufail tetap pada fitrahnya dan menjauhi penyembahan kepada berhala, dan menjauhi agama kaum musyrik, tidak mau masuk, baik ke dalam agama Yahudi maupun agama Nasrani. Sedangkan teman-temannya masuk agama Nasrani karena mereka menganggap agama Nasrani lebih dekat kepada agama Hanif daripada agama Yahudi pada saat itu. Di antara mereka adalah Waraqah ibnu Naufal, hingga dia mendapat petunjuk dari Allah melalui nabinya, yaitu di saat Allah mengutusnya, dan dia beriman kepada wahyu yang diturunkan Allah kepada nabinya. Semoga Allah melimpahkan ridha kepadanya. Demikianlah penjelasan mengenai tafsir ayat tersebut yang memberikan kita pemahaman lebih dalam tentang makna-makna ayat tersebut. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dalam meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol suka dan bagikan kepada saudara yang lain, karena satu ilmu yang dibagikan bisa menjadi amal jariah yang tak terputus. Jangan lupa untuk menekan tombol langganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pembahasan tafsir ayat selanjutnya. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.